Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan bahas update market crypto. Kira-kira outlook untuk market crypto selama beberapa minggu ke depan atau beberapa hari ke depan itu bagaimana. Kita akan share beberapa analisa saya pribadi lagi. Jadi kembali lagi, disclaimer on and do your own research ya teman-teman semua. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk dulu ke dalam intronya. Lalu kita akan bahas update market crypto hari ini ya. Oke, nah kalau kita perhatikan untuk overall situasi market bukan jauh berbeda, tapi udah ada perubahan dari sentimen sendiri, teman-teman. Dimana kita bisa lihat di sini Bitcoin memang mengalami kenaikan yang cukup signifikan, bahkan saat ini pun hampir menyentuh angka 63.000. Ya dalam satu hari terakhir Bitcoin naik sekitar 5,4%, showing some strength ya. Terlihat ada penguatan lagi. Jadi ini bagus banget untuk overall market crypto. Seperti yang saya sempat mention di video sebelumnya, situasi crypto saat ini kita belum kelihatan nih ya penguatan dari Bitcoin ya. Lalu di sini mulai ada gitu. Nah, kita lihat apakah ini adalah pump yang fake, apakah ini bull trap dan lain-lain, kita coba bahas di video ini. Dan kalau kita lihat selama 24 jam terakhir, beberapa kripto mulai mengalami kenaikan. Di sini kita lihat ada Pendle naik sekitar 16,8%. Kalau teman-teman miss, kita sempat beli Pendle gitu ya di crypto journey portfolio kita gitu ya. Naik 16,8%, ada XEC, ada Mockcoin, Floki. Justru ini beberapa meme coins showing some strength juga. Jadi rata-rata altcoin justru naik mungkin sekitar 9-10%. Ya, kalau kita lihat untuk penurunannya sendiri di sini, apakah ada yang mengalami penurunan? XLM, SUI, XRP, tapi udah itu aja gitu ya, rata-rata semua naik. Tapi teman-teman harus bisa lihat juga nih bahwa XLM dan XRP dan SUI selama 7 hari terakhir tuh udah lumayan gainnya gitu ya. 20%-an lah, 17%, 18%-an gitu. Jadi mungkin di sini mereka koreksi sedikit, tapi yang lain baru mulai naik. Nah, kalau kita lihat secara Fear and Greed Index sendiri, saat ini kita sudah di area level netral kembali gitu ya. Jadi sebelumnya kita di area Fear, bahkan kemarin masih di area Fear, saat ini kita sudah masuk ke area netral kembali gitu. Kita lihat overall crypto bubble sendiri rata-rata hijau juga sih, seperti yang kita lihat tadi di overall market ya. Kita coba lihat apakah sebenarnya pump atau kenaikan Bitcoin ini fake atau beneran sih gitu ya. Ini kita lihat beberapa data teman-teman. Yang pertama, yang seperti kita sudah mention juga bahwa German government atau pemerintah Jerman sudah official, mereka udah nggak ada Bitcoin lagi gitu. Sekarang masih ada sih sekitar $100 karena ada orang yang malah iseng mereka donasi ke walletnya German government. Karena kembali lagi blockchain itu transparan sebenarnya gitu ya. Jadi mereka masukin sekitar $100, tapi udah sempat $0 sebenarnya gitu. Jadi kembali lagi udah nggak ada selling pressure technically gitu ya untuk market, khususnya untuk dari pemerintah Jerman. Kita belum tahu dari Mt. Gox bagaimana ataupun dari yang lain, tapi secara short term karena dari kemarin itu German government yang selalu selling gitu ya, itu yang menghambat kenaikan Bitcoin. Persis setelah udah $0 walletnya gitu ya, Bitcoin mulai ada penguatan kembali. Dan kalau kita lihat, ini juga menarik dari Bitcoin Archive. Di sini dia bilang di sini seperti ini. After the UK, jadi ini waktu itu Inggris ya menjual gold mereka, most of its gold, jadi hampir semuanya lah gitu ya, dari 1099 sampai 2002, dari 2002 gitu ya, itu sekitar $275. Tapi sejak saat itu gold mengalami kenaikan signifikan 600%. Ini Inggris gitu ya. Mungkin akan repeat the same cycle seperti yang Jerman lakukan. Mereka menjual Bitcoinnya di harga mungkin kisaran 60 ribuan, nanti malah Bitcoinnya mengalami kenaikan dalam beberapa tahun lagi. Yes, 600%, siapa yang nolak gitu ya, apalagi kalau teman-teman yang holder Bitcoin. Oke, ini salah satunya. Nah, kalau kita lihat minggu ini bagaimana? Minggu ini sebenarnya akan ada beberapa data makro, tapi nggak akan terlalu banyak yang signifikan. Mungkin yang akan menjadi poin ya, yang kita akan lihat sebenarnya mungkin lebih ke arah apakah Ethereum ETF ini akan sudah bisa ditradingkan atau belum. Karena prediksinya sendiri teman-teman itu tanggal 15 Juli. Ya, jadi mungkin kita lihat nih hari ini ataupun besok bisa tiba-tiba ada Ethereum ETF, mungkin itu akan menjadi strong movement juga di
altcoin Ethereum lah gitu ya, hopefully gitu ya. Apakah sell the news ataukah buy the rumor, kita akan lihat gitu ya, apakah eventnya apa yang terjadi secara price actionnya. Tapi saya lihat sebenarnya Ethereum ini cukup menarik gitu ya dengan adanya ETF. Jadi ini dari Netgerasi. Netgerasi sendiri adalah presiden dari ETF Store gitu. Jadi bisa dibilang dia ya lumayan expert lah gitu ya. Walaupun it's not official gitu ya, tapi bisa jadi. Nah, justru ini yang lebih menarik lagi kalau menurut saya. Itu saya lihat dari Bitcoin ETF, teman-teman. Kalau kita perhatikan, minggu lalu itu ETF cukup positif ya, 200-an dolar, 140-an dolar, bahkan kita close hari Jumat gitu ya, dengan inflow 310 juta dolar yang masuk ke Bitcoin ETF ya, yang membeli Bitcoin ETF inflow-nya. Jadi ini sangat positif sebenarnya. Lihat dalam 1 minggu aja, technically ini kita udah hampir 1 gitu ya. Sorry, 1 billion dolar ya, 1 miliar dolar ya. Nah, kita coba lihat ya beberapa datanya. Nah, ini beberapa data ini supporting data ini. Data ini sebenarnya ini grafik yang menurut saya cukup penting untuk diperhatikan gitu. Tapi mungkin orang-orang nggak biasa membaca grafik ini. Nah, ini adalah Bitcoin Coinbase Premium Gap. Apa itu Bitcoin Coinbase Premium Gap? Basically, kita tahu ada 2 exchange yang top gitu ya, Coinbase sama Binance gitu. Jadi grafik ini dia mengukur perubahan harga di Coinbase Pro ya, Bitcoin di Coinbase Pro dengan dengan Bitcoin di Binance gitu. Selisihnya itu adalah premiumnya gitu. Jadi kalau kita lihat dari bulan Juni gitu ya, di sini istilahnya bisa dikatakan harga Bitcoin ini lebih murah di Coinbase gitu. Karena ini banyak orang yang selling, ya jualnya. Nah, tapi kalau kita lihat di awal Juli nih, mulai awal Juli atau minggu lalu nih, kita lihat Coinbase Premiumnya udah kembali mengalami kenaikan. Ya, dan biasanya yang beli di Coinbase itu adalah institusi-institusi di Amerika. Karena Coinbase itu kan dominasinya di Amerika gitu. Jadi bisa dikatakan adalah US whales atau paus-paus di Amerika. Technically paus-paus ini juga adalah institutions. Mungkin mereka yang membeli Bitcoin ETF juga, yang membeli Bitcoin gitu ya. Lalu makanya di sini kita lihat Coinbase Premiumnya aja sekarang positif. Artinya kalau kita beli Bitcoin di Coinbase dan di Binance gitu ya, seharusnya lebih tinggi harga di Coinbase karena memang lebih banyak orang yang membeli, khususnya whales ini gitu. Nih, kita bisa lihat ya, looking at the Coinbase Premium Gap, the movement of US whales which had selling trend has recently become buy. Jadi yang awalnya selling, merah di sini gitu ya, pada saat market turun, sekarang udah mulai buy lagi nih. Jadi bisa dikatakan institusi mulai accumulating gitu, which is good. Ya, kita lihat apakah ini bisa bertahan atau enggak. Nah, next one, ini juga dari on-chain. Kita bisa lihat ya, Bitcoin exchange outflow gitu ya, ini mengalami spike yang sangat tinggi. Itu waktu Bitcoin mengalami penurunan sampai ke area kisar 54.000. Ini di area yang mungkin Juli 4 sampai Juli 6 gitu ya. Di sini spike. Artinya apa? Banyak paus juga mengakumulasi di area tersebut. Gitu. Jadi overall kalau kita katakan apakah Bitcoin ini udah bottom istilahnya, udah hit area 54.000, udah bisa mulai mengalami kenaikan? Possibly, ya, possible. Ada kemungkinan. Kembali lagi, yang kita harus lihat adalah benar-benar breakout-nya play out gitu ya. Nah, ini yang kita akan bahas secara teknikalnya, teman-teman. Oke. Kita mungkin masuk ke teknikal. Kembali lagi, disclaimer on and do your own research karena setelah keputusan tetap di tangan teman-teman semua. Gitu ya. Di sini saya ada 2 skenario sebenarnya. Saya coba remove beberapa dulu. Kita review overall-nya deh gitu ya, sebelum kita masuk ke yang lebih advance ya. Kalau kita lihat dari sini, ini udah kita bisa remove ya. Parallel channelnya benar-benar Bitcoin turun, retest di area ini. Kalau kita scroll ke sini gitu ya. Nah, istilahnya di Bitcoin turun, retest ke channel ini, and then boom, mulai ada kenaikan lagi. Bahkan sekarang breakout ya, breakout dari parallel channel ini. Nah, ini saya mau remove karena saya mau lihat di time frame weekly. Ya, kalau teman-teman lihat di sini time frame weekly-nya, sebenarnya ini weekly close yang cukup bagus gitu ya. Karena harga Bitcoin turun gitu ya, tapi kita berhasil closing di area 60.700. Ya, closing dari 60.700 basically back inside the range. Atau kalau kita lihat di grafik yang ini, ya kita ada di area kuning kembali gitu. Jadi bisa dikatakan apakah kita breakdown, ya sempat breakdown, tapi langsung bisa back at it lagi gitu, di atas lagi.
Bahkan sekarang ada kenaikan ke 62.900-an. Seperti itu. Jadi weekly close-nya itu positif, teman-teman. Namun ada satu hal, kalau kita bilang, wah ini market akan naik lagi, gitu ya, masih harus ada yang diperhatikan. Apa yang harus diperhatikan? Kalau kita lihat dari Bitcoin CME gap, ya sorry, ini saya buka chartnya dulu. Ini tickernya Bitcoin Futures. Ini di CME ya. CME itu adalah Chicago Mercantile Exchange. Jadi dia closing on weekend, teman-teman. Nah, di sini kita bisa lihat ada gap yang terbentuk. Nah, kembali lagi, gap ini biasanya most likely itu ke-hit, istilahnya ketutup dulu lah, gitu. Ini kalau teman-teman lihat di sini kosong, gitu ya, ada gap istilahnya namanya. Nah, biasanya gap itu ada penutupan dulu ke bawah. Dan area gap ini adalah di area kisaran 59.000 sampai 60.800. Jadi menurut saya banyak orang akan melihat area ini sebagai area potential buy. Ya, untuk area kisaran 60.800 sampai 59.100 gitu. Karena ada gapnya ini. Ya. Nah, jadi kalau kita back ke grafik kita dengan skenario seperti ini gitu ya. Di sini kita bisa lihat Bitcoin memang strong secara breakout-nya gitu ya. Secara price action-nya, walaupun yang saya akan perhatikan adalah volume-nya. Yang pertama volume. Volume menurut saya ini nggak terlalu strong sih sebenarnya. Walaupun di sini kita lihat kita naiknya cukup tinggi gitu ya, tapi volume itu nggak terlalu suportif. Masih agak landai lah bisa dikatakan. Ya ini teman-teman bisa lihat volume lebih jelas lagi di area ini, gitu ya. Walaupun harganya naiknya cukup signifikan, tapi nggak apa-apa gitu ya. Kembali lagi kita suka kalau misalnya market mengalami kenaikan. Saat ini bisa dikatakan Bitcoin mulai konsolidasi gitu ya di area kisaran 62 ribuan gitu. Jadi kalau menurut saya gap yang tadi kita bahas gitu ya di satu grafik yang ini mungkin di area kisaran area ini. Ya ini mungkin gapnya teman-teman ya, garis putih ini. Jadi kita bisa keep an eye di daerah ini gitu ya. Namun skenario yang saya lihat ya, mungkin ini adalah skenario pertama gitu ya. Skenario pertama adalah ketika banyak orang expect dia bakal turun dulu gitu. Jadi istilahnya Bitcoin di 62.000 ke reject ke bawah dulu gitu ya, terus retest baru mulai mengalami kenaikan lagi. Ya ini mungkin hampir semua orang melihat ekspektasinya tuh seperti ini gitu ya, untuk market kembali ngetes lagi gitu. Tapi kalau saya lihat gitu ya, mungkin max pain atau pergerakan Bitcoin saat ini bisa jadi kalau kita strong movementnya gitu ya, karena ini kan US market belum buka. Kita akan lihat apakah Bitcoin bisa menembus area kisaran 64.000 gitu. Karena menurut saya di sini liquidity-nya juga cukup besar. Ada untapped liquidity. Nah, di kisaran area ini gitu. 64.000 sampai mungkin 65.000. Jadi di sini akan menjadi zona yang cukup menarik gitu ya untuk diperhatikan ya. Bahkan menurut saya dengan ada data-data yang tadi kita sudah lihat gitu ya, yang menariknya adalah mungkin pada saat Bitcoin naik ke atas di sini, banyak orang akan mulai FOMO lagi nih. Area 6465. Wah, ternyata Bitcoin mulai mengalami kenaikan signifikan. Gitu. Mulai FOMO, akhirnya mereka mulai beli juga pada saat Bitcoin di 64, 65 atau bahkan 66. Nah, justru pada saat ini baru ada retest dulu ke bawah, baru akhirnya Bitcoin mulai mengalami kenaikan lagi di akhir Juli. Gitu. Ini skenario yang saya lihat gitu. Istilahnya kita mengalami kenaikan dulu terlebih dahulu, penguatan lagi, strong movement, baru ada koreksi, baru akhirnya kita bisa breakout lagi ke atas. Oke. Jadi ini udah cukup positif sebenarnya overall untuk market sendiri gitu ya. Tapi invalidasinya apa? Invalidasinya adalah ketika kita breakdown lagi kembali gitu. Let's say gap ini udah nggak bertahan teman-teman. Pada saat di area kisaran 59.000 atau mungkin kalau kita area Bitcoin kembali lagi ke area 57 ribuan gitu ya, itu udah harus hati-hati lagi gitu. Apakah sebenarnya kita downtrend gitu? Sebenarnya salah satu konfirmasi juga yang harus kita lihat nih. Apakah kita bisa break ini? Ya. Jadi ini area kisaran 63.000 yang akan strong. Jadi hopefully kita bisa naik aja ke atas ini gitu ya. Kita misalnya berusaha untuk nge-break ini. Jadi kita udah mulai trennya udah mulai membentuk uptrend, pola uptrend istilahnya. Jadi ini juga menjadi positif sih kalau misalnya hal ini bisa terjadi gitu. Jadi ini overall outlook dari saya untuk Bitcoin, kira-kira bagaimana play out-nya teman-teman. Hopefully kita perhatikan market mulai bisa naik lagi di akhir bulan ataupun nanti di awal bulan depan gitu ya. Tapi this is a good start sebenarnya. Jadi kalau teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya,
like ataupun subscribe. Dan sekali lagi, thank you semua for watching and see you in the next video. Bye bye.